wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tegangan permukaan dan penerapannya dari mata kuliah Mekanika Fluida yang diampu oleh Bapak Dinar Maftub Fajar, SPD MPFIS. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, yuk kenalan dengan anggota yang ada. Saya sendiri, Siti Nur Halimah dengan NIM T2017-156. Saya Nitis Mahira Hayu dengan NIM T2017-150. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Indrajaya, saya NIM T2017-158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifuddin, NIM saya T2017-159. Saya Ananda Pembesarang dari kelompok 2 mata kuliah Mekanika kelas 2017. Nama saya Lela Tusadia, NIM T2017-161. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tegangan permukaan air. Pernahkah Anda melihat embun di pagi hari? Ataupun Anda melihat titik-titik air di atas rumput? Dan yang kemudian, pernahkah Anda melihat reaksi silat terhadap air? Mari kita simak video berikut. Audio Jungle. Audio Jungle. Sudah kita lihat tadi video tersebut, di mana pada percobaan pertama yaitu kepada silet. Bila mana silet itu diposisikan miring, dia akan tenggelam. Tetapi ketika posisi silet mendatarkan di atas permukaan air, silet tersebut akan mengambang atau mengapung. Itu tadi disebut tegangan permukaan air. Baik, tegangan permukaan adalah gaya yang diakibatkan oleh suatu benda yang bekerja pada permukaan zat cair sepanjang permukaan yang membentuk benda itu. Pengertian lain menyebutkan tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkoordinasi dan benda dalam keadaan tegak. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang tidak seimbang pada antar muka cairan. Gaya ini biasanya segera diketahui pada kenaikan cairan biasa dalam pipa kapiler dan bentuk suatu ketetesan kecil cairan. Itulah presentasi dari saya. Dilanjut ke presentasi kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan. Di antaranya yaitu jenis zat cair, suhu, surfaktan, adanya zat pelarut, dan juga massa jenis. Nah, mengapa jenis cairan berpengaruh terhadap tegangan permukaan? Biasanya, pada cairan terdapat molekul yang saling tarik-menarik. Jika molekul ini tarik-menarik secara kuat, maka tegangan permukaan yang ada itu juga besar. Misalkan saja pada air. Nah, hal ini berbeda dengan tegangan permukaan yang terdapat pada bensin. Kenapa? Karena pada bensin, gaya tarik-menarik antar molekulnya itu kecil, sehingga tegangan permukaan yang dihasilkan pun kecil. Nah, oleh sebab itu jenis cairan berpengaruh terhadap tegangan permukaan. Yang kedua, suhu. Suhu berpengaruh pada tegangan permukaan karena ketika suhu naik, maka tegangan permukaan itu akan turun. Adanya kenaikan suhu mempengaruhi gaya tarik antar molekul yang ada. Kenaikan suhu ini mengakibatkan molekul yang ada itu terus bergerak, sehingga tegangan permukaan yang dihasilkan menjadi turun. Yang selanjutnya yaitu surfaktan. Surfaktan ini berpengaruh terhadap tegangan permukaan karena surfaktan mengaktifkan zat cair. Ketika zat cair ini diaktifkan, maka tegangan permukaan yang ada itu turun. Contohnya saja deterjen. Selanjutnya adanya zat terlarut. Nah, adanya zat terlarut ini juga mempengaruhi tegangan permukaan yang ada. Misalkan air yang diberikan zat terlarut seperti gula itu akan mengakibatkan tegangan permukaan pada air meningkat. Dan yang terakhir adalah massa jenis. Semakin besar massa jenis, maka semakin rapat partikel-partikel
pada cairan tersebut. Nah, kerapatan partikel ini mengakibatkan gaya tarik-menarik antar molekul semakin kuat. Oleh sebab itu, tegangan permukaan yang dihasilkannya pun besar. Begitupun pula sebaliknya, jika massa jenis ini kecil, maka tegangan permukaannya pun akan kecil. Ini saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu mengenai penerapan tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, aktivitas dalam kehidupan sehari-hari ternyata juga dipengaruhi oleh tegangan permukaan. Nah, antara lain dengan deterjen, di mana deterjen dapat menurunkan tegangan permukaan pada air. Saat deterjen dimasukkan pada air, maka suhu yang ada akan naik. Maka di sini ada proses penurunan tegangan. Oleh sebab itu, kotoran pada pakaian pun terangkat sehingga pakaian menjadi bersih. Penerapan selanjutnya yaitu pada proses pemasukan dan pengeluaran zat dan cairan yang dilakukan oleh membran melalui proses osmosis, di mana perbedaan proses ini menggunakan tekanan osmotik. Dalam hal ini, besar tekanan osmotik mempengaruhi besar tegangan permukaan, di mana semakin besar tekanan osmotik maka tegangan permukaan semakin besar, karena tekanan osmotik sebanding dengan tegangan permukaan. Penerapan selanjutnya pada alkohol dan antiseptik, di mana kita ketahui bahwa cairan tersebut dapat membunuh kuman. Selain dapat membunuh kuman, ternyata antiseptik dan alkohol ini memiliki tegangan yang rendah, sehingga alkohol dan antiseptik ini dapat membasahi seluruh permukaan kulit yang terluka. Selanjutnya yaitu pada itik dan angsa, di mana saat itik dan angsa berenang, itik dan angsa terapung di atas permukaan air. Hal ini dikarenakan tegangan permukaan pada air besar. Jika air dicampur dengan deterjen, maka tegangan permukaan akan menurun, sehingga air dapat menembus bulu-bulu yang ada pada itik dan angsa. Maka itik dan angsa tersebut akan tenggelam. Nah, itulah beberapa penerapan tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menyebutkan contoh peristiwa tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu capung. Capung dapat terapung dalam permukaan air, di atas permukaan air. Dan yang kedua yaitu laba-laba dapat berjalan pada permukaan air. Terus yang ketiga yaitu semut dapat terapung pada permukaan air. Yang keempat, penjepit kertas dapat terapung pada permukaan air. Itulah contoh-contoh dari peristiwa tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, untuk soal nomor 1 di materi tegangan permukaan yang akan saya jelaskan yaitu pertama, ada diketahui gaya tegang 4N dan panjang permukaannya 10 cm. Nah, di sini ditanya tentukan besar tegangan permukaannya. Diketahui gaya tegang 4N, panjang 10 cm, dijadikan meter menjadi 0,1 meter. Selanjutnya gamma sebagai tegangan permukaannya. Jawab, gamma sama dengan F per R. 4 dibagi 0,1 sama dengan 40 Newton per meter. Nah, untuk soal yang kedua yaitu di sini diketahui huruf sebatang kawat digabungkan bentuk huruf U dan kawat kecil bermassa 0,2 gram dipasang dalam kawat tersebut. Pembahasannya seperti di contoh soalnya dan ada di pembahasan, bisa dilihat. Nah, di sini dengan begitu maka tegangan permukaannya adalah sama dengan F2 per 2L sama dengan WK ditambah WB per 2L. 2 kali 10 pangkat min 3 ditambah 10 pangkat min 3 per 2L. Sini teman. Jadi 1,5 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter.
Nah, untuk contoh yang soal yang ketiga yang saya jelaskan yaitu di sini suatu tabung berdiameter 0,4 cm. Jika dimasukkan ke dalam air secara vertikal, sudut kontaknya 60 derajat. Jika kenaikan air pada tabung adalah 2,5 cm, maka tentukanlah tegangan permukaan air. Pembahasannya soal ini dihubungkan dengan kapilaritas berdasarkan rumus kapilaritas. Jadi H sama dengan 2 gamma cos per rho G M. Di sini bisa dilihat di pembahasannya. Jadi yang ditanya kembali yaitu tekanan permukaannya yaitu dengan lambang gamma. Di sini hasilnya yaitu 0,5 Newton per meter. Baik, saya akan menerangkan contoh soal dan jawabannya. Yang pertama, sebuah pipa kapiler dengan jari-jari 1 mm dimasukkan ke dalam air secara vertikal. Kemudian air memiliki massa jenis 1 gram per kilometer pangkat 2 dan tegangan permukaan 1 N per M. Jika sudut kontaknya 60 derajat dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon pangkat 2, maka hitunglah besar kenaikan permukaan air pada dinding pipa kapiler tersebut. Kemudian diketahui R-nya itu 1 mm sama dengan 1 dikali 10 negatif 3 meter. Kemudian P-nya yaitu 1 gram per kilometer pangkat 2. Kemudian dijadikan meter per pangkat 3 yaitu 100 kg 100 kg per meter pangkat 3. Kemudian Y-nya yaitu 1 N per M. Kemudian 60 derajat yaitu G-nya 10 meter per sekon pangkat 2. Kemudian ditanya itu H. Jawab, hanya sama dengan 2Y cos 0 per P dikali G dikali R. Kemudian hanya dimasukkan yaitu 2 dikali cos 60 derajat tadi ya. Kemudian per 1000 dikali negatif 10 dikali 10 negatif 3. Kemudian hanya 1 per 10 sama dengan 0,1 M sama dengan 10 km. Jadi hasilnya 10 km. Jawaban nomor 2 yaitu diketahui massa kawat 0,2 gram sama dengan 2 dikali 10 negatif 4 kg. Panjang kawat sama dengan 10 km sama dengan 10 pangkat min 1 meter. Kemudian massa bendanya yaitu 0,1 gram sama dengan 1 dikali 10 pangkat negatif 4 kg. Gravitasinya sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanya tegangan permukaan lapisan sabun. Kemudian dijawab rumusnya yaitu F sama dengan M dikali G. Kemudian dimasukkan 2 dikali 10 negatif pangkat 4 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat. 9,8 meter per sekon kuadrat ini yaitu dari gravitasi. Kemudian F sama dengan hasilnya 2 dikali 9 4 dikali 10 negatif 3. Kemudian Y nya ditanya lagi F per D. Kemudian Y sama dengan F per 2L. Y sama dengan 2,94 dikali 10 pangkat negatif 3 per 2 dikali 10 negatif pangkat 1. Kemudian Y sama dengan 1,47 dikali 10 pangkat negatif 2N per M. Jadi besarnya tegangan permukaan adalah 1 dikali 47 dikali 10 per negatif 2N per M. Nomor 3 jawabannya yaitu rumusnya Y sama dengan 0,5 gram dikali 981 km per det sama dengan 49 din per kilometer.